Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara gemuruh roda bergema pelan saat konvoi melaju menembus hutan lebat. Tanah bergetar ringan setiap kali roda kereta menghantam permukaan keras, menyisakan gema yang menyebar hingga ke kejauhan. Lindong berjalan di bagian belakang rombongan. Setelah 2 hari pemulihan, sebagian besar luka dalamnya telah membaik, dan kekuatannya perlahan kembali. Meski begitu, ia tetap menahan diri. Ia tidak ingin menarik perhatian sebelum benar-benar pulih sepenuhnya. Selama perjalanan ini, ia lebih banyak diam. Hanya Guya yang sesekali datang menemaninya berbincang. Sementara yang lain memandangnya dengan berbagai ekspresi, sebagian kasihan, sebagian meremehkan, dan sebagian lagi acuh tak acuh. Di sepanjang jalan, semakin banyak kelompok terlihat berkumpul di Pulau Roh Misterius. Tujuan mereka sama, mencari buah roh kehidupan misterius. Lindong mengamati mereka dengan tenang. Ia bisa merasakan bahwa banyak di antara mereka adalah ahli sejati. Aura yang mereka pancarkan bukan hanya kuat, tapi juga dipenuhi pengalaman hidup dan mati. Laut setan caotik benar-benar berbeda. Di tempat ini, orang lemah tidak punya tempat. Tiba-tiba, Guya muncul di sampingnya sambil membawa sepotong daging kering. "Kakak Lindong, makan dulu," katanya pelan. Lindong menerimanya dan mulai makan. Setelah beberapa saat, ia bertanya, "Guya, pil yang kamu berikan kemarin, kamu masih punya?" Guya tampak sedikit terkejut, lalu mengangguk. "Itu pil Xuan Yuan, versi lebih tinggi dari pil Nirvana. Di dalamnya ada sedikit energi kehidupan. Di Laut Setan Caotik, pil ini digunakan sebagai alat tukar." Lindong langsung mengerti. Di dunia para kultivator, uang biasa memang tidak berarti. Yang bernilai adalah sumber daya seperti pil. Guya kemudian mengeluarkan sebuah tas kecil. "Aku punya sekitar 500 pil. Kalau kakak butuh, ambil saja." Lindong terdiam sejenak. Ia menatap wajah Guya yang sedikit memerah, seolah merasa jumlah itu tidak cukup. Dalam hatinya, ia merasa tersentuh. Tanpa banyak bicara, ia menerima tas itu. "Terima kasih." Namun, sebelum suasana sempat tenang, suara tajam tiba-tiba terdengar. "Pil itu bukan untuk kamu bagikan sembarangan." Guying muncul dengan wajah dingin, menatap mereka dengan tidak senang. Guya langsung terlihat gugup, tapi tetap menjawab pelan. "Itu milikku, aku bebas memberikannya. Kakak Lindong juga bukan orang jahat. Berani membantahku." Wajah Guying langsung memerah karena marah. Tanpa ragu, ia mengangkat tangan hendak menamparkan. Namun, tangan itu berhenti di udara. Lindong menahannya. Tatapannya dingin saat menatap Guying. "Cara bicaramu, sepertinya perlu diperbaiki." Ucapan itu langsung membuat suasana membeku. Wajah Guying berubah drastis. "Kamu, orang cacat, berani mengajariku." Beberapa anggota klan Gu segera berkumpul, suasana menjadi tegang. Saat situasi hampir meledak, sebuah suara tegas terdengar. "Cukup, Gu Yan datang." Semua langsung diam. Guying buru-buru berkata, "Dia mencoba menipu Guya untuk mengambil pilnya." "Tidak, aku memberikannya sendiri," bantah Guya cepat. Guyan menatap keduanya, lalu mengalihkan pandangannya ke Lindong. "Untuk apa kamu butuh pil Xuan Yuan?" tanyanya datar. "Untuk menyembuhkan diri," jawab Lindong tenang. Guyan mengernyit. "Lukamu tidak bisa sembuh hanya dengan itu." "Aku punya caraku sendiri," jawab Lindong singkat. Guying mencibir. "Walaupun sembuh, memangnya kamu bisa kembali seperti dulu?" Namun, sebelum ia melanjutkan, tatapan Lindong berubah. Dingin, tajam, penuh tekanan. Untuk sesaat, Guying benar-benar terdiam. Rasa takut muncul tanpa alasan jelas. Guyan segera menghentikan situasi. "Jangan macam-macam dengan Guya," katanya pada Lindong. "Kalau kamu punya niat buruk, aku tidak akan tinggal diam." Setelah itu, ia membubarkan kerumunan. Guying pergi dengan wajah penuh amarah. Lindong hanya tersenyum tipis, lalu menepuk kepala Guya dengan lembut untuk menenangkannya. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah. Ia menoleh ke depan. Di atas sebuah lereng, sekelompok orang berdiri, menatap ke arah mereka. Suasana langsung berubah tegang. "Mereka dari klan Wei," bisik Guya pelan. "Yang di depan itu Wei Song." Dia hampir mencapai tahap kehidupan mendalam. Lindong mengamati pria itu. Wajahnya tampak ramah, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyumnya.
Berbahaya. Namun perhatian Lin Dong tidak berhenti di sana. Di belakang Wei Song, ada sosok berjubah hitam. Diam, tidak mencolok, tapi ada sesuatu yang aneh dari auranya. Sesuatu yang membuat Lin Dong waspada. Tak kusangka bertemu Nona Guyan di sini, kata Wei Song sambil tersenyum. Guyan menjawab dingin, kalau tujuanmu sama, kita akan bertemu juga. Wei Song tertawa pelan. Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang lebih beruntung. Ia kemudian menatap Guya sekilas, sebelum berkata, hati-hati di malam hari, pulau ini tidak aman. Setelah itu, ia pergi bersama kelompoknya. Suasana menjadi sunyi. Wajah anggota klan Gu terlihat tidak nyaman. Lin Dong menatap ke arah mereka pergi. Dalam hatinya, ia semakin yakin. Tempat ini tidak akan tenang. Dan berada di dalam kelompok ini, mungkin juga bukan pilihan yang aman. Malam kembali turun saat konvoi klan Gu mendirikan perkemahan. Mereka kini sudah jauh memasuki Pulau Roh Misterius. Tempat hutan menjadi semakin lebat dan jejak binatang iblis semakin sering terlihat. Karena itu, penjagaan diperketat. Para penjaga berpatroli tanpa henti, sementara jebakan dipasang mengelilingi perkemahan untuk menghadapi kemungkinan serangan mendadak. Di bagian luar kamp, Lin Dong duduk bersandar di dekat kereta. Dari kejauhan, ia melihat para anggota klan Gu berkumpul di tengah perkemahan. Suasananya cukup hidup, tetapi ia tidak berniat bergabung. Ia sudah terbiasa dengan tatapan dingin dan sikap acuh mereka. Baginya, tidak ada gunanya mendekat hanya untuk dipandang rendah. Ia membuka dan mengepalkan tangannya perlahan. Kekuatan di dalam tubuhnya mulai pulih, rasa lemah yang sebelumnya begitu jelas kini berangsur hilang. Luka di dalam tubuhnya sudah pulih sekitar setengah. Energi kehidupan dalam pil Xuan Yuan memang sangat membantu. Jika ia memiliki lebih banyak, pemulihannya pasti akan jauh lebih cepat, bahkan mungkin cukup untuk mendorongnya mencoba menembus tahap berikutnya. Namun ia hanya bisa menghela napas pelan. Pil yang diberikan Guya sudah habis. Ia tidak mungkin meminta lagi. Gadis itu sudah terlalu baik padanya. Tanpa bantuan pil, ia hanya bisa mengandalkan pemulihan alami, yang jelas membutuhkan waktu lebih lama. Tak lama kemudian, langkah ringan mendekat. Kakak Lin Dong, Guya datang sambil membawa daging panggang. Wajahnya sedikit memerah, tetapi ia tetap menyodorkannya dengan hati-hati. Lin Dong menerima makanan itu dan tersenyum tipis, senyum yang jarang ia tunjukkan pada orang lain di tempat ini. Terima kasih, ucapnya pelan, lalu menambahkan, malam ini, jangan pergi terlalu jauh dariku. Guya terlihat bingung, tetapi tetap mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Lin Dong pun tidak menjelaskan. Sejak siang tadi, perasaannya tidak tenang. Kelompok klan Wei yang mereka temui, terutama sosok berjubah hitam di belakangnya, meninggalkan kesan yang tidak biasa. Ia tidak terlalu peduli pada anggota klan Gu lainnya, tetapi ia tidak ingin sesuatu terjadi pada Guya. Waktu berlalu, dan malam semakin larut. Perkemahan perlahan menjadi sunyi. Hanya suara api unggun yang sesekali terdengar, sementara para penjaga tetap waspada. Lin Dong masih bersandar di bawah pohon, tampak santai dengan sehelai daun di mulutnya, tetapi kesadarannya tetap tajam. Sesekali, ia melirik ke arah kereta tempat Guya beristirahat. Suasana terasa terlalu tenang. Tak lama kemudian, ketenangan itu pecah. Dari dalam hutan, suara binatang bergema, diikuti getaran tanah yang samar. Mata Lin Dong langsung terbuka. Ia menatap ke arah kegelapan dengan sorot mata tajam. Beberapa saat kemudian, sepasang demi sepasang mata merah mulai muncul dari balik hutan. Aroma darah menyebar di udara. Para penjaga segera menyadari bahaya dan berteriak memberi peringatan. Dalam sekejap, sejumlah besar binatang iblis menerjang keluar dari kegelapan dan menyerbu ke arah perkemahan. Kekacauan langsung pecah. Beberapa penjaga yang tidak siap langsung diserang. Para anggota klan Gu bergegas keluar dari tenda mereka. Wajah mereka berubah saat melihat jumlah musuh yang datang. Guyan berdiri di depan, ekspresinya serius saat mengenali jenis binatang itu. Mereka adalah binatang tanduk batu iblis, makhluk dengan tubuh keras seperti batu. Dalam jumlah sedikit saja sudah sulit dihadapi, apalagi sebanyak ini. Ia segera memerintahkan semua orang untuk berkumpul dan membentuk formasi. Energi Yuan meledak dari segala arah, dan pertempuran pun dimulai. Sementara itu, Lin Dong tetap berada di tempatnya, mengamati situasi tanpa terburu-buru bertindak. Namun, tidak lama kemudian,
seekor binatang berhasil menembus pertahanan dan langsung menuju kereta tempat Guya berada. Guya yang terbangun mendadak tampak pucat. Ia mencoba mengumpulkan kekuatan untuk melawan, tetapi jelas tidak cukup untuk menghadapi makhluk sebesar itu. Sebelum serangan itu mencapai dirinya, cahaya emas melesat dan langsung menembus kepala binatang tersebut. Tubuhnya roboh di depan kereta. Cincin emas kembali ke tangan Lindong, berputar pelan di jarinya. Ia menatap bangkai itu dengan alis berkerut. Ia sempat merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada gelombang energi asing di dalam tubuh binatang itu. Namun, sensasi itu menghilang begitu cepat. Guya segera berlari mendekat dan berdiri di samping Lindong, wajahnya masih pucat. Namun situasi belum berakhir. Beberapa binatang lain mulai mengepung mereka. Di saat yang sama, sosok-sosok manusia muncul dari dalam hutan. Gerakan mereka kaku, dan mata mereka kosong, seolah tidak memiliki kesadaran. Namun niat membunuh yang terpancar dari mereka sangat jelas. Lindong menyipitkan mata. Ia langsung memahami bahwa ada sesuatu yang mengendalikan mereka. Ia menoleh ke Guya dan berkata dengan tenang, "Tutup matamu." Guya ragu sejenak, tetapi akhirnya menurut. Begitu matanya tertutup, ekspresi Lindong berubah dingin. Cincin emas di tangannya bergetar, lalu melesat dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, cahaya emas menyapu area di sekitarnya. Binatang-binatang yang dikenal kuat itu jatuh satu persatu, sementara sosok manusia yang dikendalikan juga tidak mampu bertahan. Semua terjadi begitu cepat. Dalam hitungan detik, tidak ada lagi musuh yang berdiri di sekitar mereka. Setelah memastikan keadaan aman, Lindong berjalan mendekati salah satu tubuh dan mengambil tas penyimpanan yang dibawanya. Ia memeriksa isinya dengan energi mental dan menemukan sejumlah pil Xuan Yuan di dalamnya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Ia kemudian mengangkat kepala dan menatap ke arah hutan yang gelap. Tatapannya seolah menembus kegelapan, mencari sumber dari semua ini. Kesempatan seperti ini tidak boleh disia-siakan, gumamnya pelan. Ia menoleh sebentar ke arah Guya. Tetap di sini. Setelah itu, tanpa ragu, ia melangkah masuk ke dalam hutan, menghilang di balik kegelapan malam. Lindong melesat cepat menembus hutan yang gelap, matanya menyapu sekeliling dengan tajam. Ia bisa merasakan banyak aura tersembunyi di balik pepohonan lebat, tanda bahwa dalang di balik semua ini bukan orang biasa. Baru beberapa saat bergerak, tubuhnya tiba-tiba berhenti ketika beberapa sosok manusia menerobos keluar dari kegelapan dan langsung menyerang titik vitalnya dari segala arah. Namun ekspresinya tetap tenang. Dengan satu gerakan ringan, cincin emas di tangannya berubah menjadi kilatan cahaya yang menyapu ke depan. Dalam sekejap, semua serangan terhenti, dan tubuh-tubuh itu roboh tanpa sempat bereaksi. Ia mendarat perlahan, lalu dengan santai mengumpulkan tas Qian Kun dari mereka. Setelah itu, ia berjongkok, menekan dahinya ke salah satu mayat, dan beberapa saat kemudian menarik kembali tangannya dengan sedikit keterkejutan di mata. Ia bisa merasakan jejak energi mental yang tertinggal, cukup kuat untuk mengendalikan banyak orang sekaligus. Lindong mengangkat kepala, menatap ke dalam hutan dengan sorot mata yang dalam. Ia tertarik pada orang yang mampu melakukan hal seperti ini, lalu tanpa ragu kembali melesat lebih jauh ke dalam kegelapan. Semakin dalam ia masuk, semakin banyak sosok yang dikendalikan muncul. Kekuatan mereka tidak terlalu tinggi, namun jumlahnya terus bertambah dan bergerak seperti mayat hidup tanpa kesadaran. Lindong tidak menunjukkan belas kasihan. Cincin emas itu bergerak cepat seperti bayangan maut, menebas siapapun yang mendekat. Satu persatu mereka tumbang, sementara pil Xuan Yuan terus bertambah di tangannya. Tak lama kemudian, ia menyadari tekanan di sekelilingnya meningkat. Ia sudah terdeteksi. Meski begitu, ia hanya tersenyum tipis. Dengan satu jentikan jari, cincin emas itu terpecah menjadi beberapa bilah tajam yang menyebar membentuk jaring cahaya. Apapun yang tersentuh langsung terputus tanpa perlawanan. Tanpa memperlambat langkah, Lindong menerobos keluar dari hutan, dan begitu melewati batas pepohonan, pandangannya langsung terbuka. Di atas sebuah bukit kecil di depannya, berdiri seorang pria berpakaian hitam. Tatapannya dalam dan dingin, tertuju langsung pada Lindong. Ia adalah orang yang sebelumnya berdiri di belakang Wei Song. Tanpa peringatan, tekanan besar tiba-tiba menghantam, sebuah serangan energi mental yang kuat. Lindong tidak mundur, cahaya hijau muncul dari tubuhnya, dan dengan satu pukulan, ia menghancurkan serangan itu. Tanah di sekitarnya bergetar hebat, batu-batu besar terangkat dan melayang,
lalu meluncur menghantamnya dari segala arah. Namun Lindong langsung membalas. Kedua lengannya dipenuhi kekuatan naga, dan setiap batu yang mendekat dihancurkan satu persatu tanpa sisa. Pria berpakaian hitam itu terlihat sedikit terkejut, namun segera membentuk segel dengan tangannya. Energi mental berkumpul dan berubah menjadi sebuah mata raksasa di udara, memancarkan cahaya aneh yang langsung menyelimuti Lindong. Sesaat, kesadarannya terasa kabur, seperti ditarik keluar dari tubuhnya. Namun kondisi itu hanya berlangsung singkat. Dalam sekejap, matanya kembali tajam. Tanpa ragu, cincin emas melesat lurus ke arah lawannya. Pria itu terkejut dan segera membentuk tombak besar dari energi mental untuk menahannya. Benturan keras terjadi di udara, membuat cincin emas terpental kembali sebelum berhenti melayang di depan Lindong. Kini pria berpakaian hitam itu benar-benar serius. Energi mental di sekitarnya meledak, membentuk badai besar yang bahkan membuat ruang tampak terdistorsi. Lindong menyipitkan mata, merasakan tekanan yang luar biasa. Ia sadar, kekuatan energi mental lawannya berada di atas dirinya. Dengan tenang ia berkata bahwa lawannya telah mencapai tingkat master simbol surgawi. Mendengar itu, pria berpakaian hitam tersenyum dingin dan mengatakan bahwa Lindong hanya sedang berjalan menuju kematian, bahkan berniat menjadikannya boneka. Meski begitu, Lindong tetap tenang. Ia tahu dirinya belum pulih sepenuhnya, dan jika pertarungan berlanjut, situasinya akan menjadi merepotkan. Namun sebelum pertarungan benar-benar mencapai puncaknya, sebuah getaran halus terdengar. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berhenti, ekspresinya berubah sesaat sebelum ia mundur dengan cepat. Dari kejauhan, suaranya terdengar dingin, mengatakan bahwa Lindong beruntung kali ini dan akan dijadikan boneka saat mereka bertemu lagi. Sosoknya pun menghilang ke dalam kegelapan. Lindong tidak mengejar, ia menarik kembali kekuatannya, lalu menghela napas pelan. Baru saja tiba di tempat ini, ia sudah bertemu lawan sekuat itu. Ia tahu, jika bertarung sekarang, ia mungkin tidak akan kalah, tetapi untuk menang, ia harus memulihkan kondisinya sepenuhnya terlebih dahulu. Dengan pikiran itu, ia berbalik dan kembali menuju perkemahan. Saat ia tiba, suasana kamp sudah mulai tenang meski bau darah masih memenuhi udara. Mayat manusia dan binatang berserakan di tanah, sementara anggota klan Gu sibuk membereskan keadaan. Di salah satu sudut, Guyan sedang mengamati bangkai binatang iblis dengan luka bersih di kepala mereka. Ia menyadari bahwa semua itu terbunuh hanya dengan satu serangan, sesuatu yang bahkan tidak mudah dilakukan oleh mereka. Ketika ia bertanya pada Guya, gadis itu hanya bisa menjawab bahwa ia tidak melihat apapun karena diminta menutup mata oleh Lindong. Nama itu membuat Guyan terdiam, sementara Guying di sampingnya langsung ingin menyangkal. Namun ucapannya terhenti ketika sosok Lindong berjalan keluar dari hutan. Langkahnya tenang seperti biasa, wajahnya datar tanpa emosi. Namun entah kenapa, kehadirannya kali ini terasa berbeda. Untuk sesaat, bahkan napas Guyan ikut tertahan. Guying menelan kata-katanya sendiri, karena tanpa alasan yang jelas, rasa takut mulai muncul di dalam hatinya saat melihat Lindong yang sekarang.